warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Bella dengan NIM 2002-1030-3009. Nama saya Yolan Aditya Amanda dengan NIM 2002-1030-3012. Perkenalkan, nama saya Cindi Nurul Amalia, NIM 2002-1030-3018. Saya Ahmad Adinata Briandana dengan NIM 20021303023 dan saya Muhammad Iqbal Daifullah dengan NIM 2002110303032. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup akan mengobservasi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dari limbah tempat pembuangan akhir sampah di Pakusari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari TPA. TPA adalah salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola, dan dibuang. TPA adalah tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir secara baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar TPA. Sedangkan TPA Pakusari adalah tempat pemrosesan atau pembuangan akhir yang terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur, yang berdiri pada tahun 1992 dengan luas area 6,8 hektar. Adapun gambaran lokasi dari tempat pembuangan akhir sampah Pakusari ini berada di Desa Kerajaan Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tempat pembuangan akhir sampah Pakusari ini berada di Jember bagian timur. Tempat pembuangan akhir sampah ini berada di tengah-tengah dua kecamatan, yakni Kecamatan Mayang dan Kecamatan Kalisat. Adapun aksesibilitas tempat pembuangan akhir sampah di Pakusari ini sudah memiliki akses yang sangat baik dari segi jalan dan juga bisa diakses sekitar 20 menit dari pusat kota Jember. Adapun fungsi dari tempat pembuangan akhir Pakusari ini adalah sebagai pusat pembuangan sampah yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Yang kedua, prasarana drainase yang berfungsi untuk mengendalikan aliran air dengan tujuan untuk memperkecil aliran air yang masuk ke timbunan sampah. Drainase ini umumnya dibangun di sekeliling blok atau zona penimbunan. Kemudian fasilitas penerimaan, yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah, biasanya berupa pos pengendali di pintu di TPA. Kemudian lapisan kedap air yang berfungsi mencegah rembesan air lindi yang terbentuk dari lapisan kedap air yang berfungsi mencegah rembesan air yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah bawahnya. Biasanya lapisan tanah ini berupa tanah lempung setebal 50 cm dengan atau lapisan sintetis lainnya. Selanjutnya, fasilitas pengamanan gas, yaitu pengendalian gas agar tidak lepas dari atmosfer. Gas yang dimaksud berupa gas karbon dioksida dan gas metana. Selanjutnya adalah fasilitas pengamanan lindi, berupa perpipaan lubang-lubang, saluran pengumpul, dan pengaturan. Dan kemiringan dasar TPA ini
sehingga lindi itu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai dengan kemiringan yang ada dan mengarah pada titik pengumpul. Selanjutnya adalah alat berat berupa bulldozer. Selanjutnya penghijauan yang dimaksudkan untuk meningkatkan estetika sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat. Yang terakhir adalah fasilitas penunjangnya seperti pemadam kebakaran, mesin pengasap, kesehatan atau keselamatan, toilet, dan lain sebagainya. Dalam pemetaan TPA Pakusari ini terdapat yang pertama yaitu sumur monitoring, kamar mandi atau WC, serta bank sampah yang terletak di gerbang. Pada gerbang ini juga terdapat air mancur buatan yang bertujuan untuk menghiasi TPA Pakusari ini. Kemudian, terlihat warna hijau tua dan hijau muda yang merupakan garasi alat berat, kemudian sanggar 3R. Pada tempat ini juga dijadikan sebagai area bersantai para pekerja maupun pengunjung yang berada di TPA Pakusari ini untuk menikmati makanan serta minuman. Dan selanjutnya yaitu terdapat jembatan timbang untuk penimbangan truk sampah. Dan kemudian terdapat zona 4. Zona 4 ini dijadikan sebagai zona pasif, yaitu sebagai konservasi lahan untuk pemulihan seperti adanya berbagai pengelolaan sampah yang masih layak untuk dijadikan tempat wisata. Dan kemudian terdapat IPLT yang dimana IPLT sendiri itu instalasi pengelolaan lumpur tinja atau yang disingkat sebagai IPLT. Zona kuning terletak pada legenda yang merupakan zona aktif hasil akhir dan dari penimbangan truk sampah. Tempat ini merupakan tempat penimbunan sampah dari berbagai macam desa, kota, atau kabupaten Jember. Pada zona 1 merupakan tempat awal adanya penimbunan sampah yang selanjutnya diseluruhkan kepada zona 2 serta zona 3. Kemudian di zona 3 merupakan aliran drainase sampah yang tergolong sampah berair serta pembuangan sampah basah. Pada zona 2 merupakan zona gardu-gardu atau tempat-tempat kecil yang berguna untuk beristirahat para pekerja serta memilah-milah sampah sekaligus mengangkut sampah yang masih layak untuk dijual ke pengepul. Di zona 2 ini juga sampah akan dipilah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Sampah yang bisa didaur ulang akan didaur ulang dan digunakan untuk merias atau merenovasi yang ada di taman wisata ini. Adapun alur dari pembuangan sampah menurut petugas dari TPA Pakusari. Jadi truk-truk akan melewati timbangan untuk mengukur berat sampah yang dibawa. Lalu selanjutnya dicatat oleh petugas yang bertujuan sebagai data kalkulasi sampah yang masuk setiap harinya. Untuk truk-truk yang di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup tidak akan ada pungutan biaya, akan tetapi untuk truk pribadi akan dipungut biaya diukur dari volume dan berat sampahnya. TPA Pakusari ini tiap harinya rata-rata 40 truk sampah yang masuk, sekitar 170 ton. Setelah melakukan proses penimbangan, truk sampah akan bergerak ke pembuangan untuk langsung membuang muatan sampah. Setelahnya, sampah-sampah tersebut akan diatur dan diratakan oleh alat berat. Sampah padat akan disortir oleh pemulung yang bertujuan untuk mengurangi sampahnya, dan sampah lainnya juga akan diusahakan untuk diolah lagi. Untuk sampah cair memiliki tempat yang berbeda dengan sampah padat. Sampah cair memiliki tempat seperti kolam untuk menampung dan juga akan selanjutnya dikelola kembali. Intensitas sampah yang masuk masih didominasi sampah padat daripada sampah cair dari tiap harinya.
Di TPA Pakusari sendiri terdapat beberapa gardu yang dibuat oleh beberapa pemulung, di mana beberapa gardu tersebut dibangun untuk tempat memilah sampah yang nantinya sampah yang didapatkan dari kegiatan tersebut dijual ataupun diolah lagi. Gardu-gardu tersebut dibangun dari bahan-bahan seadanya seperti bambu, plastik maupun terpal. Selain itu, gardu-gardu di atas juga digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para pemulung di lokasi TPA Pakusari ini, yang mana hal ini juga akan menjadi salah satu sumber nafkah bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Meski tidak seberapa, namun keberadaan TPA Pakusari ini juga menjadi salah satu sumber ekonomis bagi mereka. Tempat pembuangan akhir sampah Pakusari ini tidak hanya sebagai tempat pengelolaan akhir sampah saja. Secara tidak langsung, lokasi ini menjadi salah satu penambah nilai ekonomis serta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Misalnya saja, dalam satu hari, tempat pembuangan akhir sampah ini akan menghasilkan beberapa ton sampah baru, yang mana sampah baru tersebut dapat dikelola lagi dan dipilah oleh masyarakat yang berada di gubuk atas untuk dijual kembali. Adapun wisata edukasi, wisata ini merupakan lahan bekas sampah seluas 1,7 hektar yang saat ini menjadi wisata edukasi bagi para pelajar. Ketika weekday saja, pengunjung akan sangat ramai. Masyarakat sekitar juga dapat berjualan di sekitar wisata ini, yang mana pada akhirnya juga akan menghasilkan benefit tersendiri bagi mereka yang berdagang di sekitar wisata ini. Banyaknya timbunan sampah tentunya akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan akan berdampak pada masyarakat. Adapun bahaya bagi lingkungan seperti misalnya banyaknya timbunan sampah nantinya akan menyebabkan pencemaran. Pencemaran ini nantinya akan bermuara pada sebuah bencana seperti banjir, yang mana sampah akan memenuhi got atau sumbatan aliran yang akan menyebabkan air tersebut meluap dan akan menyebabkan banjir pada pemukiman warga, yang mana nantinya warga juga akan mengalami dampak dari adanya sampah yang nantinya akan bermuara pada banyaknya penyakit akibat pencemaran lingkungan yang terjadi pada pemukiman masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan pembuangan sampah yakni sebagai berikut. 1. Adanya tempat sampah yang kedap air dan dilengkapi dengan tutup. Yang kedua, memisahkan sampah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan asal sampah, sampah digolongkan dalam dua bagian, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Pada tingkat rumah tangga, dapat dihasilkan sampah domestik yang umumnya terdiri dari sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari mengisi tempat sampah yang sudah melampaui batas kapasitas. Yang keempat, kondisi kebersihan lingkungan tempat sampah harus baik sehingga tidak ada kepadatan serangga, lalat, penular penyakit lainnya yang merugikan kesehatan. Yang kelima, sampah tidak boleh ditampung di tempat sampah melebihi 2 hari. Bagaimana mengelola sampah dari kita sendiri? Pengolahan sampah itu tidak harus menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita dapat berperan dalam pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu kita mulai aja dulu dan juga mulai dari kita sendiri. Dengan demikian kita dapat menjadi contoh bagi lingkungan kita. Kita dapat mengambil peran mengurangi sampah agar tidak tertumpuk dan terabaikan di TPA. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah membawa botol dalam bepergian. Hal ini meminimalisir penggunaan botol air mineral. Yang kedua, penggunaan tote bag untuk berbelanja, entah itu di pasar ataupun supermarket. Hal tersebut bertujuan akan mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah bijaksana dalam memilih tempat makan. Makanlah di tempat dan juga pilihlah tempat yang tidak menggunakan alas kertas. Yang keempat, bawalah reusable kit atau peralatan-peralatan yang tidak sekali pakai. Yang pertama seperti tumbler ataupun alat makan untuk diri kita sendiri. Yang kelima, pilihlah sampah sesuai dari kategori di rumah, dari organik,
anorganik, B3, dan kertas. Dari keempat kategori sampah ini kita dapat memudahkan petugas TPA, dan juga dari keempat sampah ini kita dapat menggunakan prinsip reuse, reduce, and recycle. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai dari kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memulai?